Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA 2 akan memaparkan hasil analisis kami tentang novel Imperfect. Novel ini berjudul Imperfect dan ditulis oleh Mera Anastasia. Penerbit dari buku ini adalah PT Gramedia Pustaka Utama dan buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Berikut adalah sinopsis dari novel Imperfect. Berikutnya unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Novel ini bertema tentang kepercayaan diri seorang wanita. Yang kedua, alur. Novel ini memiliki alur maju. Yang ketiga, latar. Latar tempat yang digunakan novel ini adalah di klinik dan di rumah. Latar waktu yang dipakai adalah pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasananya sedih, senang, romantis, dan mengharukan. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama. Penulis menceritakan kisah tentang dirinya yang berusaha untuk merubah penampilannya karena pandangan orang lain yang buruk terhadap dirinya. Dalam buku Imperfect terdapat banyak subbab. Yang pertama ada bab yang berjudul Instagram Sucks. Di dalam Instagram Sucks ini terdapat kutipan yang memiliki makna. Pengarang memberikan sudut pandang buruk terhadap keberadaan sosial media. Salah satunya yaitu Instagram. Yang kedua yaitu subbab Reality Sucks Too. Dari kutipan yang ada di bab tersebut dapat ditangkap bahwa pengarang memberikan contoh dari salah satu hal yang sering terjadi dan menyadarkan bahwa tidak apa-apa ketika orang memberi komentar negatif. Untuk subbab yang berjudul Even From My Fam Too, terdapat makna yakni pengarang memiliki pengalaman mengenai olokan yang disampaikan dari pihak keluarganya dan ia harus menerima apa adanya dari yang disampaikan oleh pihak keluarganya. Lalu di dalam bab 4 yang berjudul Tough Love, berdasarkan dari kutipan tersebut, pengarang memiliki pandangan bahwa ternyata komentar negatif tentang fisik juga dapat berdampak positif pada korban jika dilakukan dengan maksud untuk kebaikan. Berikutnya yakni bab kelima, yaitu Help Yourself. Di dalam kutipan tersebut dapat dipetik makna yakni pengarang menyampaikan bahwa tidak perlu melakukan hal besar untuk menyebarkan hal positif ke sekitar kita dengan memberikan semangat dan juga memberitahu bahwa ada orang yang mencintai kita di dunia ini, itu juga dapat menjadi hal-hal positif. Dan yang keenam ada mulai dari mana. Di dalam kutipan tersebut terdapat makna bahwa pengarang menyampaikan untuk jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kita juga tidak akan pernah tahu jika kita tidak memulainya. Kemudian untuk analisis halaman pada bab berubah untuk siapa, analisis isi yang didapatkan dari kutipan tersebut adalah disampaikan bahwa jika kita harus berubah untuk diri sendiri, karena kita tidak akan pernah memenuhi ekspektasi orang terhadap diri kita sendiri. Untuk bab Praha Payudara 1, analisis isi yang didapat adalah berdasarkan kutipan tersebut, pengarang menunjukkan pemikiran tentang komentar negatif dari orang lain terhadap dirinya dan perasaan mengganggu yang dialaminya ternyata terdapat di payudara. Kemudian untuk bab What's All with the Judgment, analisis isi yang didapat adalah berdasarkan kutipan di atas, penulis menyampaikan pendapatnya tentang perempuan yang tak seharusnya memberikan penilaian buruk terhadap perempuan lain karena akan menyakiti perasaannya. Kemudian untuk bab Praha Payudara 2, didapat analisis isi yaitu berdasarkan kutipan di atas, pengarang menceritakan pengalamannya yang tidak mengenakan dan menyampaikan perasaannya tentang perlakuan bu dokter yang membuatnya tak nyaman. Kemudian untuk bab Praha Payudara 3, analisis isi yang didapat adalah berdasarkan kutipan tersebut, pengarang memutuskan untuk tidak melakukan operasi plastik dan lebih mencintai diri sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kemudian pada bab Praha Payudara 4, analisis isi yang didapat adalah berdasarkan kutipan tersebut, masalah yang dialami pengarang pun hilang dengan sendirinya karena pengarang tidak memikirkannya dan fokus berolahraga yang kemudian membaik sendirinya. Berikutnya saya akan membacakan analisis dari kutipan yang berada dalam bab rumput tetangga lebih hijau. Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang tersadar bahwa diri sendirilah yang menyebabkan hidup menjadi negatif, terlalu terfokus pada hal-hal yang ada di sosial media, meskipun tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Pada bab Progress Need Process,
Berdasarkan kutipan tersebut, pengarang menyampaikan bahwa untuk mencapai suatu pencapaian memerlukan proses yang tidak mudah. Di bab selanjutnya ada Don't let the scale define you. Analisis mengatakan, pengarang mengeluarkan keluh kesahnya mengenai timbangan yang tidak juga turun. Pada bab Easy Come Easy Go, berdasarkan kutipan tersebut, pengarang menyampaikan, kita harus menyayangi diri kita sendiri dan jangan cepat menyerah. Pada bab kewajiban kebutuhan, berdasarkan kutipan di atas, pengarang menyampaikan bahwa olahraga merupakan hal positif sehingga membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pada bab Distraction is the best medicine, berdasarkan kutipan di atas, pengarang mulai menceritakan awal keinginan dia merubah dirinya untuk membantu dirinya keluar dari segala pikiran negatif. Don't judge book by its cover. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis mengungkapkan kisahnya yang direndahkan karena fisiknya yang dianggap kurang pantas dan cantik. Berikutnya, perempuan cantik sama dengan berambut panjang. Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyampaikan pendapatnya tentang perilakunya terhadap orang-orang yang merendahkannya bahwa dia juga memiliki hak. Berikutnya, strong over skinny. Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menyampaikan perasaannya terhadap dirinya sekarang, bahwa dia merasa lebih bahagia dengan dirinya sekarang daripada yang lalu. Berikutnya, I'm perfect. Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyampaikan saran kepada pembaca untuk fokus kepada hidup pribadi, karena menurutnya sudah cukup berat. Unsur ekstrinsik. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah non-formal. Pada novel ini, nilai moral yang terkandung adalah jangan merubah diri sendiri karena omongan orang lain. Nilai sosial yang dapat kita ambil adalah kalian sebagai perempuan tidak seharusnya saling menyakiti. Majas. Majas ini terdapat pertama, bagaikan raksasa di negeri liliput. Adi melihat penampilanku yang seperti robot tetapi tetap mau dekat sama aku. Terakhir, selama ini berarti aku yang salah pilih kacamata. Majas personifikasi ada, dia seperti ensiklopedia olahraga berjalan buat aku. Majas hiperbola, aku masih ingat sekali rasa malunya, seperti ingin ditelan bumi. Majas ironi ada, pahamu gede banget sih, kamu gendutan ya Neng. Hasil interpretasi, menurut kelompok kami, nilai-nilai yang terdapat di dalam buku ini sangat menarik, memberikan edukasi melalui pengalaman yang pernah dialami oleh pengarang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri pada seseorang dan memberikan pesan mengenai cinta tidak memandang fisik, serta bahasa yang digunakan dalam buku merupakan bahasa yang komunikatif, sehingga pembaca mudah paham isi dari buku ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.